warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kembali lagi bersama saya Lia Gatra Hanafiani, mahasiswa Universitas Bina Bangsa Semester 7 jurusan Pendidikan Matematika. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber ilmu pengetahuan sebagai salah satu syarat dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Sumber ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman dengar kata sumber, otomatis mungkin yang ada di pikiran teman-teman adalah asal, betul ya? Maka dari itu sumber ilmu pengetahuan adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Sumber ilmu pengetahuan ada dua, yang pertama yaitu rasionalisme dan yang kedua yaitu empirisme. Kita akan bahas mengenai rasionalisme terlebih dahulu. Secara etimologis, rasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu rationalism. Kata ini berakar dari kata ratio dalam bahasa Latin yang berarti akal. Menurut A.R. Lacy menambahkan bahwa berdasarkan akar katanya, rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Pengembangan sumber daya manusia menurut aliran rasionalisme adalah dengan pendekatan mental disiplin, yaitu dengan melatih pola dan sistematika berpikir seseorang melalui tata logika yang tersistematis sedemikian rupa, sehingga ia mampu menghubungkan berbagai data dan fakta yang ada dalam keseluruhan realitas melalui uji tata pikir logis sistematis menuju pengambilan kesimpulan yang baik pula. Tokoh-tokoh yang berperan dalam rasionalisme ini yaitu yang pertama ada René Descartes, selanjutnya ada Spinoza, yang ketiga ada Leibniz, dan yang terakhir ada Wolff. Baik, kita lanjut ke pembahasan sumber ilmu pengetahuan yang kedua, yaitu empirisme. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani yaitu emperia, yang artinya adalah pengalaman. Berbeda dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan atau pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Prinsip-prinsip dan metode empirisme pertama kali diterapkan oleh John Locke. Menurutnya bahwa segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Dan akal manusia adalah pasif pada saat pengetahuan itu didapat. Nah, tokoh-tokoh yang berperan dalam pemikiran empirisme ini yaitu Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan David Hume. Sedangkan sumber ilmu pengetahuan secara detail dikemukakan oleh John Horsford. Menurutnya, sumber ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengalaman indrawi atau sense experience. Yang kedua yaitu penalaran atau reasoning. Yang ketiga, otoritas atau authority. Yang keempat, intuisi atau intuition. Yang kelima, wahyu atau revelation. Dan yang terakhir yaitu keyakinan atau faith. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kira-kira ada nggak sih hubungannya filsafat dengan agama dan filsafat dengan budaya? Pasti ada, bukan? Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai hubungan filsafat dengan agama. Agama dan filsafat memainkan peran yang mendasar dan fundamental dalam sejarah dan kehidupan manusia. Selain menaruh filsafat sebagai sumber pengetahuan, ternyata Barat juga menjadikan agama sebagai pedoman hidup. Hubungan filsafat dan agama di Barat telah dijadikan sejak periode Yunani klasik, pertengahan modern, dan kontemporer. Meskipun harus diakui bahwa hubungan keduanya mengalami pasang surut. Sekarang kita akan membahas mengenai hubungan filsafat dan budaya. Budaya adalah satu sikap batin, sifat dari jiwa manusia, yaitu usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya sebagai makhluk yang membuat hidup ini lebih indah dan mulia. Hal tersebut membutuhkan filosofis dan ilmiah, berbagai sifat normatif dan pedoman pelaksanaannya. Hal itu sejajar dengan pemikiran filsafat, yaitu senantiasa untuk melahirkan hakikat tentang sesuatu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat dapat berinterelasi dengan budaya.
Nah, itulah penjelasan mengenai sumber-sumber ilmu pengetahuan berdasarkan mata kuliah Filsafat Pendidikan Matematika. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.